Pedro Diaz, mantan pemain Persija Jakarta, diserang oleh supporter Persib Bandung di media sosial, setelah dia diduga menghina Persib. Kejadian ini bermula, saat Pedro mengunggah momen dia menyaksikan pertandingan antara Persija dan Persib, yang disaksikan bersama keluarganya. Dia merasa senang saat Persija unggul 2-0 pada babak pertama. Namun pada babak kedua, Persib berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, hingga pertandingan selesai. Pedro kemudian memuji permainan Persija setelah laga berakhir, namun juga mengeluarkan penghinaan terhadap Persib dengan menyebutkan nama hewan. Unggahan tersebut memicu komentar pedas dari supporter Persib. Pedro kemudian memberikan tanggapannya, dan merasa heran dengan reaksi supporter Persib yang merasa tersinggung. Menurutnya, dia telah menerima lebih banyak intimidasi saat bermain melawan Persib di Bandung. Dia mengingatkan, bahwa pada pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 23 September 2024, meski tidak bermain, dia mendapat teror yang lebih parah dari supporter Persib. Pedro merasa apa yang dia katakan tidak ada bandingannya dengan perlakuan yang diterimanya pada saat itu. Dia juga menceritakan pengalaman mengerikan yang dialaminya di Bandung, di mana dia diintimidasi dengan cara yang sangat kejam, bahkan disiram air seni oleh supporter Persib. Momen tersebut, yang terjadi pada hari ulang tahunnya, menjadi kenangan pahit yang tidak akan pernah dilupakan. Pedro menutup komentarnya, dengan mempertanyakan mengapa supporter Persib merasa tersinggung, mengingat apa yang dia alami sebelumnya, dan mengungkapkan kecintaannya terhadap Persija. Belasan supporter dilaporkan mengalami luka, akibat kericuhan yang melibatkan oknum fans pada pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung. Pertandingan berakhir imbang 2-2, dengan Persija unggul terlebih dahulu 2-0 melalui gol Gustavo Almeida di menit ke-33, dan Firza Andika di menit ke-39. Namun, Persib berhasil menyamakan skor di babak kedua, lewat gol Nick Kuipers pada menit ke-52, dan David Da Silva pada menit ke-70. Sayangnya, kericuhan terjadi setelah pertandingan berakhir. Berdasarkan laporan Detik, kericuhan pertama kali terjadi pada pukul 17, di Gate 17 Tribun Selatan, yang diduga dipicu oleh oknum supporter tanpa tiket, yang mencoba masuk ke stadion. Ratusan oknum supporter ini sempat berselisih dengan petugas kepolisian. Kericuhan serupa juga terjadi di Tribun Barat Stadion Patriot. Akibatnya, sekitar 12 supporter dilaporkan terluka dan pingsan, hingga dibawa dengan ambulans. Selain itu, kericuhan juga terjadi di Tribun Barat, yang diduga dipicu oleh oknum supporter Persib yang mencoba masuk padahal sudah dilarang. Kasat Reskrim Polresta Bekasi, Binsar Hatorangan Sianturi, mengungkapkan bahwa pihaknya mengamankan 37 orang yang terlibat dalam kericuhan ini. Kami sudah mengamankan 22 orang yang diduga supporter Persib, dan 15 orang yang diduga supporter Persija, yang salah dikira supporter Persib, katanya. Binsar menjelaskan, bahwa kericuhan terjadi baik di dalam maupun di luar stadion, baik selama maupun setelah pertandingan. Beberapa supporter Persija yang terlibat dalam insiden tersebut, tidak bisa menunjukkan identitas atau atribut mereka, sehingga mereka diinterogasi, dan sempat mendapat perlakuan kekerasan, meski akhirnya diamankan. Persib Bandung, menunjukkan mentalitas yang kuat saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Liga 1 2024-2025. Meskipun sempat tertinggal 2 gol, Maung Bandung berhasil bangkit, dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dalam pertandingan ini, Persib lebih sering tertekan di babak pertama, hingga gawang mereka kebobolan 2 kali. Pada menit ke-33, Gustavo Almeida mencetak gol ke gawang Kevin Mendoza, dan 6 menit kemudian Firza Andika menambah gol untuk Persija. Namun, Persib menunjukkan ketangguhan di babak kedua. Gol indah dari Nick Kuipers dan David Da Silva, tidak hanya menyelamatkan tim dari kekalahan, tetapi juga membawa mereka meraih 1 poin yang sangat penting. Sejak awal, Persib sudah menargetkan minimal 1 poin dalam pertandingan tandang ini, dan hasil imbang 2-2 pun sesuai dengan harapan mereka. Yang membuat hasil ini istimewa, adalah cara mereka mencapainya, menunjukkan mentalitas yang sangat kuat. Meskipun tertinggal 0-2 dan dalam tekanan, Persib tetap sabar, dan akhirnya mampu membalas 2 gol ke gawang Persija. Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan, ini bukan pertama kalinya kami bangkit. Tim ini menjadi juara tahun lalu, dan kami juga mampu bangkit setelah tertinggal 2-0. Itu menunjukkan, bahwa kami memiliki pemain-pemain yang berkarakter. Hal serupa sudah pernah terjadi sebelumnya, ketika Persib berhasil comeback di ajang AFC Champions League 2, dengan kemenangan 3-2 melawan Lion City. Hodak juga menilai, Persib tampil sangat efektif di babak kedua, memanfaatkan peluang dengan baik, sementara Persija terus menyerang dengan umpan silang yang tidak membuahkan hasil. Dengan hasil imbang tersebut, Persib tetap memimpin puncak klasemen BRI Liga 1, dengan 50 poin, unggul 9 poin dari Persebaya Surabaya yang berada di posisi kedua.
Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, meminta maaf kepada supporter setia mereka, The Jackmania, setelah timnya gagal mengalahkan Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Rizky Ridho mengakui bahwa performa Persija sangat buruk di babak kedua, yang membuat Persib mampu menyamakan kedudukan. Ia juga merasa kecewa, karena timnya tidak dapat meraih kemenangan di kandang sendiri, di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Menurutnya, ada kelemahan dalam permainan yang dimanfaatkan oleh Persib. Kami ingin menang di setiap pertandingan, bukan hanya hari ini. Babak pertama berjalan normal, tapi di babak kedua, kami kebobolan terlalu mudah, ujar Rizky Ridho. Pemain timnas Indonesia itu juga menyampaikan permintaan maaf kepada The Jackmania atas hasil tersebut, karena merasa belum bisa membalas dukungan luar biasa yang diberikan para supporter dengan kemenangan. Saya mohon maaf kepada The Jackmania yang sudah hadir. Terima kasih Jackmania sudah selalu setia, baik dalam kemenangan, hasil imbang, atau kekalahan. Dengan hasil imbang ini, Persija kini berada di posisi keempat dengan 40 poin, hasil dari 11 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Sementara itu, Persib memimpin puncak klasemen dengan 50 poin, yang diperoleh dari 14 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pada laga selanjutnya, Persija akan melawan PSM di Stadion Batakan, Balikpapan, pada 23 Februari 2025. Sementara Persib akan bertanding melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 22 Februari 2025 dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Pertandingan klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung berakhir imbang. Dalam laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025, yang dihelat di Stadion Patriot Candrabaga, kedua tim harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Namun, pertandingan ini mendapat perhatian khusus dari Bobotoh, terutama di babak pertama. Pada menit ke-16, striker Persija Jakarta, Marco Simic, melakukan tindakan tidak perlu dengan menyikut wajah Beckham Putra. Namun yang mengejutkan, wasit tidak memeriksa kejadian tersebut melalui VAR. Jika dilakukan pemeriksaan VAR, bukan tidak mungkin sikutan sengaja Simic dapat berujung pada kartu merah. Sebagai gantinya, wasit hanya memberikan kartu kuning untuk pelanggaran tersebut. Keputusan tersebut memicu kemarahan dari Bobotoh, yang segera melontarkan sindiran pedas, dan bahkan menyebut VAR tidak berguna dalam pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Hal ini terlihat dalam unggahan terbaru di akun Instagram resmi Persib Bandung, mengenai hasil akhir pertandingan.